Kita semua ngerasain, ngejar, dan kadang malah bikin pusing sama yang namanya cinta. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin, apa sih sebenarnya cinta itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah pertanyaan abadi ini lewat kacamata para filsuf hebat sepanjang sejarah. Oke, langsung aja ke intinya ya. Cinta itu apa sih? Cuma sekedar emosi sesaat yang datang dan pergi gitu aja? Atau ini lebih ke soal tindakan nyata, dukungan dan pengorbanan yang kita kasih? Atau jangan-jangan cinta itu sebuah pilihan sadar? Sebuah komitmen yang tiap hari harus kita pegang teguh? Nah, dilema inilah yang bakal jadi pusat pembahasan kita. Gini deh, untuk bisa ngebongkar sesuatu yang serumit cinta, kita perlu mundur dulu ke akarnya. Dan buat para filsuf, akarnya itu ada di Yunani kuno. Kenapa? Soalnya, mereka tuh nggak cuma punya satu kata buat cinta, tapi banyak banget. Dan kosakata inilah yang bakal jadi semacam peta buat kita ngertiin berbagai macam wajah cinta. Jadi, orang Yunani kuno itu ngasih kita 4 kacamata buat ngeliat cinta. Pertama, ada Eros. Ya, ini cinta yang romantis, yang penuh gairah itu. Terus ada Philia. Ini lebih ke persahabatan yang dalam banget, tulus, kayak ikatan antar sahabat sejati. Ketiga, ada Agape. Cinta yang universal, tanpa syarat, buat semua orang. Dan terakhir, Storge. Ini tuh kasih sayang alami, yang hangat, kayak antara orang tua dan anak. Nah, 4 jenis cinta ini bakal jadi dasar kita buat ngebahas lebih jauh. Oke, perhentian pertama kita, Plato. Bisa dibilang dia ini salah satu raksasanya dunia filsafat. Dan dialah orang yang ngangkat konsep cinta dari yang tadinya cuma sekedar perasaan, jadi sebuah ide filosofis yang, wow, besar dan bisa mengubah cara pandang kita. Menurut Plato, cinta, khususnya Eros, itu bukan cuma soal ketertarikan fisik loh, jauh lebih dalam dari itu. Bayangin deh kayak tangga spiritual. Kita mulai dari bawah, suka sama fisik seseorang. Terus kita naik, jadi suka sama konsep keindahan itu sendiri. Sampai puncaknya, jiwa kita merindukan kebaikan dan kesempurnaan yang abadi. Jadi ini semacam perjalanan jiwa. Intinya gini, menurut Plato, cinta itu semacam jembatan. Jembatan yang ngebawa kita ke sesuatu yang lebih tinggi, yang melampaui dunia fisik. Ini soal pencarian jiwa buat nemuin kebenaran dan kesempurnaan sejati. Oke, dari Plato kita pindah ke muridnya, Aristoteles. Nah, ini menarik. Kalau Plato ngajak kita mikirin hal-hal yang di atas sana, Aristoteles justru sebaliknya. Dia narik kita balik ke bumi. Dia ngomongin cinta dalam konteks kehidupan sehari-hari, etika, dan gimana caranya kita bisa hidup dengan baik. Aristoteles itu lebih fokus ke philia, alias persahabatan sejati. Buat dia, bentuk cinta yang paling tinggi itu ya ikatan pertemanan yang dibangun atas dasar kebaikan bareng-bareng. Dan inilah katanya fondasi dari eudaimonia, atau gampangnya kehidupan yang benar-benar utuh, berkembang, dan punya makna. Nah, kelihatan kan bedanya? Buat Aristoteles, cinta itu bukan perjalanan sendirian buat nyari kesempurnaan, tapi ini soal kemitraan, soal partnership dalam kebaikan. Intinya, dua orang yang saling dukung buat jadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Oke, sekarang kita fast forward ya. Lompat maju dalam sejarah. Setelah era Yunani, konsep cinta ini berubah drastis. Pertama, dipengaruhi banget sama teologi Kristen, terus digeser lagi sama pemikiran-pemikiran rasional di zaman pencerahan. Coba perhatiin pergeserannya. Di era Kristen awal, Agustinus bilang cinta itu caritas. Intinya cinta pada Tuhan. Geser berabad-abad kemudian, Thomas Aquinas bilang cinta itu soal kehendak, soal pilihan sadar untuk berbuat baik ke orang lain. Terus, datanglah zaman pencerahan lewat Immanuel Kant yang bikin perubahan radikal. Buat dia, cinta itu bukan perasaan, tapi kewajiban moral yang dasarnya akal sehat dan rasa hormat. Beda banget kan? Dan sampailah kita di era modern. Di sini, cinta dibedah habis-habisan pakai kacamata psikologi, biologi, bahkan eksistensialisme. Pertanyaannya jadi makin nusuk nih, cinta itu seni yang bisa dilatih atau cuma ilusi biologis aja? Nah, di zaman modern ini ada perang gagasan yang seru banget. Di satu sisi ada Schopenhauer yang super pesimis. Dia bilang cinta itu cuma trik alam buat kita terus berkembang biak dan ujung-ujungnya sering bikin sengsara. Tapi di sisi lain ada Erich Fromm yang jauh lebih positif. Dia ngelihat cinta itu sebagai sebuah seni, sesuatu yang aktif, yang butuh latihan, usaha, dan komitmen biar kita nggak ngerasa sendirian di dunia. Dan ini belum selesai. Ada lagi pemikir kayak Sigmund Freud yang nambahin lapisan kerumitan. Bilang kalau cinta itu akarnya ada di dorongan alam bawah sadar kita.
Jadi jelas ya, pandangan modern soal cinta ini jadi kayak mozaik yang rumit banget dan penuh perdebatan. Terus, buat apa sih kita ribet-ribet ngomongin semua teori ini? Nah, ini penting. Karena semua ini ngasih kita semacam peta buat ngebantu kita ngelewatin berbagai paradoks dan dilema yang pasti kita hadapin pas lagi jatuh cinta. Contohnya ini nih, paradoks antara cinta dan penderitaan. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, gimana orang yang bisa bikin kita bahagia banget, di saat yang sama juga bisa jadi sumber luka yang paling dalam. Ya, mungkin kerentanan itu emang harga yang harus dibayar buat sebuah hubungan yang tulus. Terus, ada juga dilema klasik ini, kebebasan versus keterikatan. Gimana caranya kita nemuin keseimbangan antara jadi diri sendiri, punya kebebasan, tapi di sisi lain juga terikat komitmen sama pasangan. Ini tuh kayak tarian tanpa henti antara aku dan kita. Dan pastinya, ada benturan antara romantisme dan realita. Ekspektasi kita soal cinta yang kayak di film-film, seringkali nabrak sama kenyataan hidup yang, ya gitu deh, kadang berantakan dan nggak seindah itu. Ujung-ujungnya, cinta itu membentuk, bahkan menantang siapa diri kita. Ini ngingetin kita kalau cinta itu bukan cuma soal nemuin orang yang pas, tapi juga soal menjadi orang yang pas. Ini benar-benar sebuah perjalanan buat nemuin diri sendiri. Kalau kita lihat gambaran besarnya, peran cinta itu sentral banget. Cinta itu jadi dasar etika kita, jadi mesin yang ngedorong kita buat peduli sama orang lain. Cinta juga yang bantu kita ngebangun masyarakat yang lebih baik. Dan buat diri kita sendiri, seringkali cinta jadi sumber kebahagiaan dan makna hidup yang utama. Setelah kita jalan-jalan lewat berbagai gagasan besar para filsuf, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Mungkin aja, di balik semua teori yang rumit itu, inti dari cinta justru ada di sesuatu yang sangat sederhana dan sangat manusiawi. Nah sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Setelah dengar semua ini, dari pandangan Plato sampai Fromm, dari cinta romantik sampai persahabatan, coba deh direnungkan. Gimana pengalaman cinta udah ngebentuk diri Anda sampai sekarang? Coba dipikirin ya. Terima kasih udah menyimak.